Halo semuanya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Michael Edison, Vincent Tadi Wijaya. saya Tony Lau, Saya Dedi Karyo. Saya Wijaya. saya Lika Abdotan. Oke, saat ini kami lagi di Museum Wayang di Kota Tua. Nah, di Oke. sini terlihat banyak banget orang-orang yang ingin mengunjungi Kota Tua. Ada yang lagi main sepeda, ada bule yang juga lagi berwisata di sini, dan ada anak-anak sekolah juga. Nah, sekarang nih kita udah masuk di dalam museum wayang. Nah, pertama kali itu ada wayang, itu wayang golek, itu Rama Wijaya. Nah, seperti di sini dijelaskan bahwa Rama Wijaya merupakan putra Prabu Dasata dan Dewi Ragu di Ayodhya. Nah, hidupnya ini dihabiskan untuk di hutan Gandaka bersama istrinya yang bernama Dewi Sinta. Di sini juga ada Rawana. Rawana merupakan raja kerajaan Alengka, anak dari Resi Wisrawat dan Dewi Suksesi. Nama Rawana berasal dari kata Ra artinya darah dan warna artinya hutan. Nah, di sini juga ada wayang Duryudana, yaitu wayang golek. Dan Duryudana merupakan raja kerajaan Hastina, putra dari Adipati Dresta. Oke guys, kita sekarang masih masuk lagi di wayang-wayangan kita. Ini ada wayang golek. Nah ini semuanya wayang golek ya kalau kita bisa tahu ya. Cuman dari sini kita bisa ada di Pakuan Bogor, lalu di sini ada di Cepak Cirebon. Kita bisa lihat tiap daerah juga motifnya beda-beda. Lalu ada Menak Kebumen. Lalu yang terakhir juga ada di Pekalongan. Ini daerah desainnya juga beda. Dia biasanya nyesuaiin nama baju adat dari daerah-daerah situ. Oke, selanjutnya ini adalah wayang klinik gaya Jakarta. Biasanya wayang ini difilmkan di pertunjukan. Nah, di sini juga ada wayang klitik, yaitu yang pertama di sini ada dua jenis. Yang pertama itu wayang klitik Purwa gaya Jawa Timuran, yang seperti lihat motifnya sama wayang klitik Kediri Jawa Timuran itu beda jauh ya, dan dimana Purwa itu lebih kuning dan sedangkan Gedok itu lebih hitam. Jadi yang sebelahnya lebih cerah dan sebelahnya lebih hitam. Dan ini juga biasanya digunakan untuk acara-acara pertunjukan adat gitu. Oke. Nah, kemudian yang ada di sini ya wayang kelinci Purwa Gaya Surakarta. Nah, wayang kelinci ini mempunyai bentuk yang mirip dengan wayang kelinci gaya Yogyakarta. Yang membedakan ialah epik yang diceritakan dari cerita tersebut. Oke, kemudian di sini ada wayang kulit Madya Surakarta. Wayang kulit Madya diciptakan oleh Mangkunagara IV sebagai penyambung cerita wayang Purwa dengan wayang Gedok. Selanjutnya, wayang kulit Gedok. Wayang kulit Gedok adalah jenis pementasan wayang kulit yang tidak mengisahkan cerita Ramayana atau Mahabharata, tapi mengambil cerita kisah Raden Panji hingga wayang Gedok sering disebut juga dengan wayang Panji. Kemudian, wayang ukur Yogyakarta. Wayang ukur merupakan pementasan wayang yang digagas oleh Ki Sukasman, sebuah gagasan menyimpang dari pementasan wayang kulit pada umumnya. Kemudian, wayang kulit Kadung Surakarta. Wayang kulit Kadung Surakarta merupakan wayang dengan ukuran yang lebih besar dari ukuran normal. Wayang kulit Kadung Surakarta menceritakan tentang Ramayana dan Mahabharata. Kemudian, wayang kulit Palembang. Palembang merupakan pusat peninggalan dari kerajaan Sriwijaya. Ternyata, mengenal adanya wayang kulit Purwa dengan cerita Ramayana dan Mahabharata dengan menggunakan bahasa Melayu Palembang yang diperkirakan masuk dan berkembang pada abad ke-16. Wayang kulit Sawalunto.
Wayang Sawalunto merupakan salah satu jenis wayang kulit purwa yang ada di kota Salahunto, Sumatera Barat. Wayang Sawalunto merupakan hasil akulturasi budaya Jawa dan Minangkabau dengan bahasa dan ala musik yang khas. Pementasan wayang ini berawal dari kehidupan dan sejarah pengembangan Sawalunto sebagai kota tambang batubara yang terkenal. Oke, selanjutnya kita masuk ke topeng. Yang pertama topeng Jawa Barat. Topeng biasanya digunakan untuk memamerkan tokoh wayang dalam wayang orang maupun digunakan sebagai atribut tarian. Selanjutnya topeng Cirebon. Topeng Cirebon dikenal sebagai sebutan wayang wong atau wayang kedok. Nah, masuk ke topeng Jawa Tengah. Topeng Jawa Tengah ini digunakan dalam penggelaran wayang orang. Selanjutnya topeng Yogyakarta. Topeng Yogyakarta biasanya menggunakan kayu jarena karena ringan. Oke, next masuk ke topeng Jawa Timur. Kesenian berbasis topeng di Jawa Timur memiliki karakter topeng yang unik. Selanjutnya topeng Madura. Kesenian topeng Madura diperkirakan berkembang pada abad ke 15. Selanjutnya topeng Bali. Topeng Bali semakin berkembang selain sebagai sarana upacara adat dan agama juga berfungsi sebagai hiburan dan hiasan. Nah, selanjutnya ini adalah gundala. Gundala adalah tarian tradisional yang digunakan oleh suku Batak Karo di dataran tinggi Karo, Sumatera Utara, Indonesia sebagai sarana untuk meminta hujan atau nigro wali udan. Selanjutnya si gale-gale. Si gale-gale adalah tradisi unik dari suku Batak Toba di wilayah Toba, Sumatera Utara. Masuk ke topping-topping atau huda-huda. Topeng berbentuk seperti wajah manusia ini dalam bahasa Simo disebut topping yang terbuat dari kayu dan hijau sebagai rambut. Nah, di sini kalian lihat di sini ada Gatot Kaca. Yang seperti kalian tahu, Gatot Kaca itu memiliki 3 pusaka sakti, yaitu penutup kepala tahan api dan air, baju sakti untuk terbang, dan alas kaki pusaka pelindung. Seperti yang kalian lihat, Gatot Kaca itu seperti dikenal sebagai tokoh power yang memiliki kekuatan super. Nah, untuk masyarakat Indonesia sendiri juga pastinya tahu lah Gatot Kaca dari sejarah-sejarah dulu. Oke, kita masih masuk di wayang-wayang kulit lagi. Cuma sekarang kita masuk di wayang kulit Betawi. Nah, kita bisa lihat motifnya tuh udah kelihatan beda banget ya dari yang wayang kulit di depan. Yang wayang kulit Betawi itu ada mukanya lebih merah, itu mencerminkan Betawi. Oke, lanjut kita masuk ke wayang golek ya. Wayang golek yang di sini tuh karakter dari suatu cerita Nusantara. Yang pertama ada Jampang. Jampang itu kayak tokoh legendaris di wayang golek Betawi. Jadi dia ini model bentukannya seperti ini. Dia menggunakan senjata juga di wayangnya. Berikutnya kita masuk ke si Pitung. Siapa yang nggak tahu si Pitung? Nah, si Pitung ini tuh orang Betawi yang kalau kita tahu dia itu punya ilmu kebal. Dia itu kayak orang yang membantu orang miskin dan membenci orang kaya. Lalu berikutnya lagi yang sering kayak Ancol dan jembatannya. Nah, ini seperti yang kita tahu dia itu si manis jembatan Ancol atau sosok orang yang seperti penunggu di jembatan Ancol. Lanjut lagi kita masuk kepada VOC atau Company Belanda. Di sini sekilas saja wayang golek diwujudkan Company Belanda itu seperti begini dalam kisah wayangnya. Oke, sip.
bisa digeser juga. Ini layarnya touchscreen. Nah, kalau misalkan mau tahu detailnya kita juga bisa pakai pencet. Misalkan wayang potehi. Wayang potehi merupakan seni pertunjukan boneka tradisional asal Cina Selatan. Potehi berasal dari akar kata pou, kain, kantong, dan hi, wayang. Sehingga artinya adalah wayang yang berbentuk kantong dari kain. Cerita yang dimainkan pada wayang potehi biasanya tentang download sih, jadi kita bisa coba tes beberapa not. Mungkin notnya semua sama, aku kurang tahu ya. Nah, kita bisa mainkan ada suara-suara. Oke, sekian perjalanan kami di Museum Wayang. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. See you.